Sampai suatu malam saya mendengar suara yang bisa saya sendiri dengar. Suara yang sangat lembut yang bertanya, "Maukah kau melayaniku?" Saya ingat waktu itu malam sudah subuh, entah jam 2, entah jam 3 subuh. Dengan bercucuran air mata saya mengatakan, "Ya Tuhan, aku mau melayanimu." Amin. Pada operasi jantung itu mahal. Pastor, kita tidak bisa selalu menghitung uang untuk menjadi bahagia, Pastor. Amin. Walaupun memang kita di dalam kehidupan kita butuh uang. Iya. Tidak dipungkiri kita butuh uang. Tapi apa salahnya kalau mereka yang tidak mampu kita gratiskan, Pastor? Kita sering bercerita tentang kasih, tapi selama kita tidak menerapkannya dalam tindakan, itu hanya omdo. Ya. Hanya omong doang, omong kosong. Hari ini saya ada kesempatan yang luar biasa karena bersama dengan saya ada Dr. Lee Darmawan. Nah, beliau sebetulnya sedang makan siang bersama dengan beberapa rekan yang mengajaknya untuk makan siang, menjamunya makan siang, tetapi saya datang mencuri waktunya. Karena beliau ini banyak urusan, dan urusannya bukan bisnis, ya kan, urusannya nolong orang, saudara. Kalau saudara belum pernah kenal Dr. Lee Darmawan, kayaknya saudara mesti sering-sering Google. Saudara mesti sering-sering baca berita, saudara, karena beliau sangat dikenal untuk beberapa hal. Salah satunya adalah pelopor rumah sakit apung, saudara. Mungkin sudah berkata, apalagi itu rumah sakit apung? Rumah sakit apung adalah rumah sakit yang menarik karena dia dijalani melalui kapal, saudara, dan menolong banyak orang, khususnya di pesisir-pesisir pantai. Dan kita tahu semua, daerah pesisir pantai biasanya daerah-daerah orang-orang menengah ke bawah. Dan beliau punya beban yang luar biasa untuk itu. Karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat saya adalah kehormatan besar untuk dapat berjumpa dengan Dr. Lee Darmawan ini. Sesuai dengan namanya, beliau adalah seorang dokter yang dermawan, saudara, yang mau menolong orang. Dokter, terima kasih buat waktu yang indah ini. Selamat siang. Minta maaf saya ganggu makan siang dokter ini hari ini. Sudah kenyang? Sudah kenyang. Nah, dokter dikenal sebagai pelopor dari rumah sakit apung. Boleh saya tahu dulu latar belakang dokter? Jadi lahir di mana, kenapa mau jadi dokter, supaya orang dapat tali ceritanya ini. Oke, saya lahir 75 tahun yang lalu di Padang, di Sumatera Barat. Oh, jadi dokter 75 tahun ini? Iya. Bukan Saya 75 pikir kita tahun. seumur. Saya baru 3/4 abad. Baru 3/4 Baru 3/4 abad. Tapi abad, tetap ya. semangat, tetap terbang-terbang, tetap naik kapal, tetap keluar pulau-pulau, dan tetap operasi orang. Ya, masih tetap Luar operasi biasa. orang alias potong orang. Bagian foto, terus gimana dok? 75 tahun yang lalu. 75 tahun yang lalu saya lahir di Sumatera Barat. Oh, Dan Padang ini? Ya. Saya punya pengalaman yang tidak baik pada saat itu. Adik saya yang setahun usianya lebih muda dari saya harus meninggal karena penyakit diare. Oh, padahal hanya diare. Hanya diare, tapi karena keluarga kami tidak mampu untuk memberikan pelayanan medis yang baik untuk dia. Kalau sekarang kita tahu kasih Oralit oke. Saat itu tidak ada. Waktu itu dokter usia berapa? Saya cuma setahun lebih tua dari adik saya. Mungkin waktu itu antara 2-3 tahun lah usia saya. Oh, jadi Masih kecil sekali. Belum mengerti apa-apa saya. pada obatnya hanya Oralit. Ya. Sekarang Oralit ya. Selagi orang masih bisa Ya. dikasih lewat mulut makanan dan minuman. Sekarang kita tahu karena diare dia kehilangan elektrolit, kehilangan terutama kalium yang menyebabkan
jantungnya berhenti karena kekurangan kalium. Dan itu yang mendorong dokter untuk bertekad menjadi Saya dokter. ketika saya beranjak besar, ketika saya sudah mulai mengerti apa artinya sedih, saya lihat ketika mama saya almarhumah menceritakan tentang kepergian adik saya, beliau selalu merasa sedih. Bertahun-tahun masih tetap meneteskan air mata Kehilangan kesedihan, ya. anaknya. Diam-diam saya di dalam hati bertekad, saya ingin menyeka air mata kesedihan yang ada di pipi ibu saya dan menggantikannya dengan air mata kegembiraan. Iya. Itulah yang menyebabkan saya tetap bertekad walaupun banyak orang tidak menganggap saya punya kesempatan untuk menjadi dokter, karena banyak yang mempertanyakan, menjadi dokter itu sekolahnya mahal, siapa yang harus Ya, bayar? betul. Dan waktu itu dokter hidup enggak. Keluarga kami keluarga sederhana, ya. Dan ketika saya lulus SMA, saya ditolak di mana-mana di semua fakultas kedokteran yang saya mendaftar. Waktu di Padang atau udah pindah ke Jakarta? Di Pulau Jawa, Oh, pindah ke Jakarta, Jawa Barat. Oh, tapi semua tolak. Semuanya tolak. Alasannya? Ya, alasannya yang menyakitkan hati saya adalah Anda tidak berbakat untuk menjadi dokter. Walaupun saya lulus testing. Ada testing tertulis, ada testing psikologi. Oh, di psikologinya jatuh, dibilang Ya. tidak berbakat Anda jadi dokter. tidak berbakat untuk jadi dokter. Orang-orang dekat saya mengatakan, kamu lulus SMA dengan angka bagus. Kalau memang kamu sudah terbukti tidak berbakat jadi dokter, pilihlah jurusan lain. Tapi saya katakan, saya mau jadi dokter, titik. Orang lain boleh mengatakan saya tidak berbakat. Saya mau jadi dokter, berbakat atau tidak itu urusan lain, urusan belakangan. Saya mau jadi dokter. Saya mendaftar di mana-mana, di dalam dan di luar negeri. Sampai ke luar negeri akhirnya. Satu-satunya yang menerima saya hanyalah Freie Universität di Berlin Barat. Universitas terbuka ini ceritanya ya. Freie University. Freie Universität, ya, Free University. Saya cuma diterima di sana, satu-satunya yang menerima. Jadilah saya terbang ke Berlin Barat untuk sekolah di sana. Hanya satu, ya udah itu aja yang saya Ya, masuk. ya. Wow, Sampai akhirnya lulus. lulus di sana S1-nya, ya. Dan itu menunjukkan tetap bisa jadi dokter meskipun ditolak di mana-mana. Meskipun saya ditolak di mana-mana, saya berhasil lulus jadi dokter. Wow, luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan cepat putus asa. Jangan biarkan orang tell you what to do. Tetapi biarkan Tuhan taruh sesuatu dalam hati saudara, pasti ada jalan. Ya. Where there is a will, there is always a way. Kalau ada perjuangan, ada kemauan, ada kerinduan, selalu ada jalan. Nah, selanjutnya bagaimana dok? Ini udah lulus dari Berlin ini. Kalau kita ada tekad tapi tidak nekat, kadang-kadang itu juga kita tidak bisa mencapai tujuan. Ini istilah kita. baru Ya. saya dapat. Jadi dalam bahasa Belanda ada istilah begini, brutalen overwinnen the half world gitu. Jadi orang-orang yang nekat akan menguasai setengah dari dunia. Dan hari ini Dr. Lee kasih istilah yang sangat luar biasa. Nggak akan pernah saya lupa seumur hidup saya. Pokoknya ada tekad, kalau kita nggak nekat, kadang-kadang nggak jadi apa-apa. Tekad dan nekat Dan pasti ditambah ada iman. faktor ketiga, Pastor. Apa itu? Harus sedikit gila. Tekad, nekat, sedikit gila. Ayo terus dok, terus. Menarik. Kalau orang waras, dia akan punya banyak pertimbangan, akan punya banyak alasan yang menyebabkan akhirnya dia Mundur maju. membatalkan niatnya. Ya, akhirnya jadi mundur maju. Kalau orang gila, dia tidak punya perhitungan apa-apa. Pokoknya saya mau jadi dokter, saya akan lakukan apapun agar saya bisa jadi dokter. Apapun persoalan, rintangan yang akan datang. Nomor 2. Itu persoalan yang bukan hari ini. Di belakang lah itu. Kalau datang, kita hadapi. Amin. Untuk diselesaikan. Nah, sampai lulus akhirnya.
Pastor bisa bayangkan betapa banyak halangan, rintangan yang saya hadapi sehingga saya lulus sebagai dokter. Amin, amin. Ya. Walaupun biaya nggak cukup sebetulnya, tapi ada aja jalannya. Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Amin. Ya. Saya dari pengalaman hidup saya sekian puluh tahun, sekian banyak rintangan dan hambatan yang saya hadapi, dan semuanya bisa saya atasi. Saya yakin itu bukanlah suatu kebetulan dan kepandaian saya sendiri, Amin. kekuatan saya sendiri. Itu semuanya sudah direncanakan Tuhan. Rencana Tuhan bagi saya selalu indah. Amin. Dan pada saatnya Dia akan turun tangan untuk membuka jalan bagi kita. Amin. Nah, selesai dari Berlin Barat, pulang atau lanjut? Saya tidak mau pulang sebagai dokter umum. Saya mau jadi ahli bedah jantung. Saya mulai bedah jantung. Apa yang mendorong Bapak? Apa yang mendorong dokter tiba-tiba berpikir untuk bedah jantung? Saya dari awal sudah ingin menjadi ahli bedah. Dan ketika saya kuliah, saya sempat ngintip di bagian bedah jantung, dan saya itu sebenarnya sudah jatuh cinta pada organ jantung. Padahal awalnya gara-gara diare. Diare menyebabkan adik saya meninggal, ya. Tapi akhirnya jadi justru tertarik pada jantung. Ya, ketika saya kuliah saya sudah merasa senang dengan organ jantung ini. Dan ketika saya lulus dokter, saya mulai ngintip-ngintip di bedah jantung. Lalu saya bulatkan tekad saya ingin menjadi seorang ahli bedah jantung. Salah satu yang paling sulit lagi dari kedokteran, bisa dikatakan kan? Iya, organ jantung itu suatu organ yang sangat menarik, tapi sebagai suatu organ yang dioperasi, pekerjaannya rumit, Pastor. Iya. Padahal dari pertama dikasih tahu untuk jadi dokter aja, belum bilang ahli nih, baru bilang untuk jadi dokter aja nggak ada. Kamu tidak berbakat. Kamu tidak berbakat. Tapi Iya. sekarang udah jadi dokter, mintanya lebih jauh lagi nih. Iya. Sekarang dokter ahli jantung, bedahnya lagi, bukan hanya dokter ahli jantung, dokter bedah jantung. Satu hal yang orang tidak tahu, ketika saya mendengarkan reaksi orang kalau saya mengatakan saya mau menjadi dokter, orang selalu mengatakan kamu tidak mungkin jadi dokter karena siapa yang bayar ongkos kuliahnya. Yang bisa saya lakukan adalah saya melapor kepada Tuhan saya. Amin. Setiap pagi saya ke gereja terlebih dahulu. Itu saya lakukan bukan satu hari sekali seminggu, bukan selama sebulan, bukan setahun, bertahun-tahun. Tiap hari. Tiap hari, kecuali hujan deras yang menyebabkan saya tidak hadir di gereja. Kalau tidak, saya hadir di gereja sebelum sekolah dimulai. Dan doa saya selalu yang sama. Saya rasa Tuhan sudah bosan mendengar doa saya. Daripada ini anak selalu berdoa yang bikin saya bosan, saya kabulkan permintaannya. Saya berdoa minta Tuhan jadikan saya, beri saya kesempatan untuk sekolah dokter yang kuliahnya di Jerman. Ya, sering-sering kita membatasi kemahakuasaan Tuhan. Amin. Kita di satu pihak mengatakan Tuhan Maha Kuasa, apa yang kita minta akan diberi, tapi permintaan ini terlalu banyak lah, nggak mungkin lah Tuhan kasih. Kita batasi kemahakuasaan Tuhan. Sebagai anak yang culun waktu itu, yang nggak mengerti apa-apa, ya saya tahunya cuma minta sebanyak yang ingin saya minta. Masih di Padang ini, Padang. Masih. Saya minta saya mau jadi dokter yang sekolah di Jerman. Dan ketika semua pintu untuk masuk fakultas kedokteran di sini Tertutup. atau tertutup, Tuhan buka satu-satunya pintu Jerman. di Berlin Barat, Freie Universität. Freie Universität. Pergilah saya ke sana untuk sekolah, untuk kuliah dan menjadi dokter di sana. Selesai dokter umum, saya pindah ke Köln. Oh, yang ada kota dom lain lagi. di Köln. Jerman Barat, di Iya. di Köln, di Köln, iya. Sungai Rhine itu. Ya. Yang ada domnya itu loh. Ada Pastor. dom, iya Ya. betul. Di sana saya belajar Kalau orang Indonesia bilang kolonyet. kol 4711. ya, 47. Kita ingatnya cuma Iya. kolonyet. Itu memang di sana tuh di Pusatnya Sackgasse, itu kan?
di Sakgasus Straße 4711 nomornya. Di situ minyak kolonnya gitu ya? itu dibikin. Nah, parfumnya. Ya, Nah, lalu di situ sampai selesai. sampai selesai. Berapa